Satu momen kocak yang menodai acara pelantikan dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029 pada hari ini di tanggal 20 Oktober 2024 adalah munculnya wajah kakek tua yang bernama Amin Rais itu. Apa sih gunanya Amin Rais diundang dalam acara pelantikan itu? Karena manusia ini sesungguhnya adalah manusia yang tidak berjasa dan tidak berguna untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang yang kecewa dengan munculnya muka provokator yang bernama Amin Rais ini. Dia tidak pantas untuk disebut sebagai tokoh bangsa, sehingga seharusnya dia tidak pantas pula untuk menghadiri acara pelantikan dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dari Ketua MPR tahun 2009 sampai dengan 2004. Pahamin ya? 1999 sampai 2004. Betul ya. Calon presiden juga. Oke, silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR, dan tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan ya. Kemudian yang menarik, ketika si Fufu Fafa itu turun dari mobil, kelihatan dari dari gambar itu ya, apa namanya, giant screen ya, semua bilang hu gitu ya. Kira-kira 3 kali hu. Jadi mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya para rakyat itu terhadap si pemilik akun Fufafa ini ya. Nah, kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang ya, sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah, kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu memang kan idealisme yang akan dicapai ya. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno, Bung Hatta, yang itu perlu kita kobarkan kembali ya. Dari segi itu there is nothing wrong, nggak ada yang salah, bagus sekali ya. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya. Jadi tentu tepuk tangan membahana juga ya. Nah, kemudian ya dia memang harus memuji
memuji Pak apa? Pak bapaknya Fuafa itu Pak Mulyono ya. Jadi dipuji sebagai presiden yang sudah sangat mati-matian membangun segala macam itu ya. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil ya. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki ya. Kalau kita punya rezeki atau rezeki itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap ya. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai, kemudian dampak dari rezeki yang halal thayyibah tadi, yang berkah tadi, itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Sebaliknya, kalau rezeki tidak berkah, itu mesti menimbulkan problematika yang pelik, ya, yang kadang dinalar itu tidak masuk akal. Ya. Bagaimana ada seorang yang rezekinya melimpah, tapi anaknya kena narkoba, kemudian satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain ya. Nah sekarang ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, hanya berpikir kemewahan, kemudian sex and sex again and again ya, saya kira itu Allah murka ya. Nah, jadi saya kira itu saja ya, supaya kalau nanti didengar kita pesan dari Amin Rais bersama kita semua, di samping yang lain-lain tentu lebih canggih lagi. Jadi ini, jadi masalahnya sederhana, Prabowo, are you going to keep up ya, to keep your stupid and crazy and insane and lunatic vice president as your vice president? If you do that, and then insyaAllah you will collapse sooner or later, or sooner rather than later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Hidup Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita mendengarkan pers conference yang dilakukan oleh Amin Rais sepulang dari pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024. Kita mendengarkan bersama-sama bagaimana pernyataan dari kakek tua yang bernama Amin Rais ini, yang menunjukkan bahwa dia belum terima Gibran Rakabuming Raka dilantik untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dalam pers conference yang kalau kita lihat tema dalam pertemuan mereka ini adalah syukuran tanpa Jokowi. Ternyata hari ini kelompoknya mereka buat acara syukuran
luar biasa. Awal yang baik di tanggal 20 Oktober 2024. Dan kita pastinya akan menunggu apa yang akan mereka lakukan besok, lusa, dan seterusnya. Kebencian yang ditunjukkan oleh Amin Rais dalam pernyataan di cuplikan video tadi ada beberapa hal. Yang pertama, dia masih memanggil nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan kata fufu fafa. Lalu yang kedua, Gibran dinilai pribadi yang tidak ada minat baca. Tetapi apa yang dia bilang, minatnya lebih banyak nge-seks. Ungkapan ini merupakan bentuk rasa sakit hati yang ditunjukkan oleh Amin Rais kepada kita masyarakat Indonesia. Sehingga menurut saya secara pribadi, momen ternoda dalam acara pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2024, adalah munculnya muka si kakek tua yang bernama Amin Rais ini. Yang setuju dengan pernyataan saya, silakan tinggalkan pesan dan kritik Anda di kolom komentar. Berikut ini saya masih menyajikan beberapa cuplikan video, dan saya berharap pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan video ini sampai akhir. Inilah cuplikan video selengkapnya. Lagi nonton pelantikan presiden, tiba-tiba gue lihat di antara tamu-tamu ada Amin Rais. Pemecah belah bangsa, ngapain diundang sih? Mending orang kayak gini di teras, main burung. Atau enggak pakai singlet, siram-siram jalanan pakai air got. Atau enggak baca koran. Sambil nungguin jemuran jin udah kering apa belum. Ngapain diundang orang begitu? Ini orang-orang kayak gini, kakek-kakek, aduh, ngapain kek? Mending jalan-jalan kayak sama cucu gitu, main sama cucu, ya kan? Antara cucu ke playgroup, ya kan? Atau jadi kakek yang bener apa? Jangan suka mecah-mecah belah bangsa. Mecah belah bangsa tapi nanti diundang. Nanti habis ini diundang nih, habis ini nanti pasti ceng-cengin presiden tuh pasti kerjanya tuh. Nyesel kan, dulu kan pernah tahun 2000-an diusulin tuh jadi presiden tapi kayak nolak. Sekarang aja ceng-cengin mulu. Ngapain sih om, kakek, bukan om, kakek, opa. Opa healing jalan-jalan kemana kek? Ngapain diundang ke MPR? Mending jalan-jalan ke Candi Borobudur gitu kan. Ya kan, jalan-jalan kemana ke Jogja kayak makan sate kelatak atau apa ya gitu. Opa ada aja dah. Awas nih kalau mencah-mencah belah bangsa lagi nih, Opa Amin Rais nih. Saya tidak akan ikut apapun yang ditawarkan oleh Prabowo dan Gibran, Prabowo dan PPP. Jadi tidak akan, insya Allah ya, insya Allah istiqomah. Kenapa? Karena saya punya pikiran haram hukumnya, ya, haram hukumnya kita mencampur adukan tadi air kotor dan air bersih. Yang kedua, haram hukumnya kita mendukung atau mengendorse pemimpin yang mendapatkan dengan cara curang. Ngeri. Inilah rencana Amin Rais pada tanggal 21 Oktober setelah dilantiknya Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran itu, ya, itu utama itu yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya, dan dipikir dia itu bukan negara kita, pauran rakyat, keadilan nggak ada, ya, tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah ya. Lu gak bahaya tak cari kita piye lor. Ini ada gerakan yang bisa dikatakan makar lu, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari yo tuh pada tanggal 21 Oktober setelah sehari dinyatakan dan dilantiknya
Bapak Prabowo dan Mas Gibran, Mbah Amin Lur akan menggerakkan massa untuk menggulingkan Mas Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo. Gimana menurut kalian Lur? Apakah ini sudah merupakan aksi makar yang patut dipenjara? Tolong tulis di kolom komentar, jangan angel-angel. Tanggal 20 Oktober ini akan menjadi ujian bagi dua orang penting di Republik ini. Pertama, ujian bagi Joko Widodo, Jokowi alias Mulyono. Akankah dia masih bernyali untuk mengganggu acara seperti ini? Karena acara seperti ini dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi buat yang barangkali ada mata-mata di sini, ya pasti ada kan? Jangan-jangan mata-matanya juga pakai kamera juga, jangan-jangan ya. Sampaikan ini dilindungi oleh konstitusi. Itu satu. Itu mata-matanya katanya. Yang kedua adalah ujian bagi Prabowo Subianto, calon presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Akankah dia pro terhadap tumbuh kembangnya demokrasi di Republik ini? Tidak hanya omong-omong soal pemberantasan korupsi, soal pemberantasan kemiskinan, soal yang terkait dengan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, persatuan dan lain sebagainya, tetapi mau bersama-sama kita bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Itu saja. Dan akan kita lihat pada tanggal 14 Oktober nanti apakah komitmen demokrasi kita tetap tumbuh dan kuat serta bisa kita tegakkan termasuk dari gangguan-gangguan pihak lain ataukah tidak. Karena bagaimanapun there's no point of return, tidak akan lagi ada titik mundur. Sekali kita kembangkan layar maka kita akan terus maju. Saya Faisal Assegaf sudah menyatakan kami akan oposisi terhadap pemerintahan 5 tahun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bagaimana komentar dari pemirsa sekalian ketika mendengar dan menyaksikan cuplikan video ini? Hanya orang-orang yang stres, hanya orang-orang yang sedikit gangguan jiwa bisa memahami apa yang mereka sampaikan ini. Pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan momen yang sangat memalukan dalam acara pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, yakni munculnya muka kakek tua yang bernama Amin Rais itu. Di sisi lain, kita akan melihat besok tanggal 21 Oktober 2024. Apakah seorang Amin Rais dia akan penuhi janjinya sesuai dengan apa yang dia katakan dalam cuplikan video tadi? Ataukah itu semua hanyalah sandiwara semata? Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka tentu akan ada hal-hal yang berbeda dengan masanya Bapak Presiden Joko Widodo dan masanya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seorang Joko Widodo, walaupun dirinya dikatain pelangap-pelongo, dikatain manusia munafik, dikatain dengan kata-kata yang benar-benar sangat menyakitkan, Jokowi dia terima itu dengan lapang dada. Jokowi cuek apa adanya. Akankah itu bisa disamakan dengan Bapak Prabowo Subianto nanti? Saya hanya khawatir manusia-manusia yang berkuar-kuar di dalam cuplikan-cuplikan video tadi. Ada Amin Rais, ada Refli Harun bersama kelompoknya, di mana kelompok mereka ini ada kelompok pikul panci yang namanya Roy Suryo, ada yang namanya Faisal Assegaf, ada yang namanya Saididu, dan beberapa orang lainnya yang katanya untuk 5 tahun ke depan ini
mereka akan konsisten untuk menjadi kelompok oposisi dari pemerintah. Saya hanya khawatir di suatu hari nanti Bapak Prabowo coba-coba untuk melempar tulang, pasti akan direbut. Ya, harapan terbesar saya bahwa apa yang dikomentarin oleh Amin Rais, oleh Refli Harun, itu merupakan lawakan yang bisa menghibur kita semua, masyarakat Indonesia. Karena saya sendiri tidak memahami dengan apa yang dikatakan oleh Amin Rais maupun Refli Harun dalam cuplikan video tadi. Sehingga tadi saya katakan bahwa mungkin hanya orang-orang gila, orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang stres, atau orang-orang yang dalam gangguan jiwa yang bisa memahami maksud dan tujuan mereka ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.